gue pas awal-awal tuh nggak ngerasa gue budak karena gue enjoy banget kerjaan. Terus lama-lama tuh pada saat gue udah mulai sering lembur segala macam gitu, setelah gue kalkulasiin kayaknya it's not worth my time. Jelas secara bikin album fisik itu udah lumayan menghilang ya. Iya, dulu tuh at least zaman gue kayak SMP gitu kan belum ada Spotify. Terus kayak mau dengerin lagu, gue bingung dari mana juga gitu. Welcome back to Game of Takes. Kali ini nggak cowok-cowok mulu. Sekarang sama Ibu Neida. Apa kabar? Halo, baik. Buat cepetnya aja, ya jadi kayak bakal ada pertanyaan, bakal ada statement-statement, terus lu tinggal milih setuju atau nggak setuju, gitu aja intinya. Nggak ada dong, nggak ada topik sensitif kan yang nggak boleh dijawab gitu kan? Setuju. Oh iya, iya. Oke, silakan Bapak. Okay, first question is, Japanese food is the best food in the world. 3, 2, 1, go. Oke, jadi basicnya pertanyaan ini dapetnya gara-gara katanya lu suka makan Jepang, katanya. Benar, nggak salah. Nggak salah. Oke, tapi kenapa it's not the best food? Karena menurut gue Indonesian food still the best food that ever exists in the world. Benar, nggak ada yang ngalahin nasi Padang. Karena mulai dari bumbu-bumbunya, mulai dari jenisnya makin banyak gitu. Ya itu kenapa makan Indo tuh the best banget sih. Ya. Bahkan bule-bule pun mengakui gitu. Tapi oke, kalau misalnya kita sama-sama nggak setuju, oke, berarti sama makan Indonya. Kenapa lu suka banget makanan Jepang deh? Gue suka makanan Jepang karena seger, terus walaupun dia salty tuh biasanya masih ada kayak manis-manisnya gitu. So it's like Gue sashimi. suka. Are you talking about sashimi or sushi? Sashimi, sushi, ramen juga gue suka sih. Tapi kenapa itu masih kalah sama Indonesian food, sorry. Karena nggak ada yang ngalahin makan nasi Padang pada saat lo kelaparan dan capek. Nggak ada yang ngalahin nasi uduk pagi-pagi. Nggak ada yang ngalahin sate Padang dan sate Madura sih. Jadi kalau misalnya habis selesai manggung gitu-gitu, Pak, nggak mungkin lu milihnya sushi gitu. Bisa. Oke. Tapi secara general gue Indonesia sih. Oke. Oke, karena lu sebagai pakar yang paling ngerti banget makanan Jepang. Enggak lagi. Makanan Jepang apa yang menurut lu paling enak yang ada di Jakarta deh, at least kalau orang-orang mau nyoba? Apaan ya? Gue nggak pikir sih soalnya kalau misalnya makan, tapi di mana Dika, Anda beruntung tidak perlu milih-milih ya Dika ya. Tapi makanan Jepang pun gue paling suka ramen sama sashimi sih. Sebenarnya sushi nggak begitu suka, tapi gue suka banget. Cukup. Alright, second question is, being a budak korporat is better than being a housewife or house husband? 3, 2, 1. Ya mikir nih kayaknya. Jadi budak kan? Jadi budak korporat better Ya. than housewife or house husband? Nggak setuju lah. Nggak setuju. Oke. Silahkan Ibu dulu. Ngapain mau jadi budak korporat kalau misalnya lo bisa di rumah? Paling enggak lo kayak melayani pasangan lo yang emang kayak hidup berbarengan sama lo daripada kayak bikin kaya korporasi orang gitu kan, malas kan? Ada 2 pertanyaan ini lu dua-duanya anak satu lagi. Oke. Cuma ya kadang-kadang kan kita sering banget dengar dari orang-orang kayak banyak banget yang lebih memilih kedua-duanya cowok dan cewek, kedua-duanya memilih untuk kerja terus dibanding di rumah gitu. Oh iya benar. Tadinya angle yang mau diambil kayak enggak, being a housewife or being a house husband it's okay gitu. It is okay. Iya, it's okay. Jadi bagi para yang merasa hal tersebut, it is okay to do and feel that way gitu. Karena nggak semuanya karena uang, betul? Benar. Terus kalau misalnya lo juga stay home kan zaman sekarang kerja di rumah itu banyak banget pilihannya. Jadi I think it doesn't matter daripada jadi budak. Who wants to be budak? No one. Pernah jadi budak korporat? Sempet ya. Oh iya pernah. Gimana nggak usah dijawab. Oke, kenapa waktu itu jadi budak korporat tuh cukup lama atau belum? Sebenarnya gue pas awal-awal tuh nggak ngerasa gue budak karena gue enjoy banget kerjaan. Terus lama-lama tuh pada saat gue udah mulai sering lembur segala macam gitu, setelah gue kalkulasiin kayaknya
it's not worth my time kalau misalnya dihabiskan di kantor terus-terusan gitu, padahal ada opportunity banyak di luar sana yang bisa gue gali. Jadi kalau misalnya lo nggak jadi penyanyi pun, lo kemarin apakah lo akan tetap keluar dari kantor lo atau enggak gitu? Atau tetap jadi solois, gue nggak tahu. Jadi tuh sebelum gue jadi vokalisnya Hi-Fi, gue sempat kerja dulu di agency. Tapi kan kalau misalnya kerjaan di agency itu kan memang apa ya, anget-angetan, sekalinya ada klien yang needy gitu pasti harus sering lembur segala macam. Dan gue tuh baru pindah ke korporasi yang memang kerjaannya tuh lebih pasti. Jadi gue emang rencananya walaupun nggak jadi penyanyi waktu itu pengen cari kerjaan yang lebih fleksibel aja sih. Music and arts in Indonesia is highly underappreciated by the majority of the Indonesian people. Underappreciated. Setuju deh. Wah, sama mulu dari tadi ya. Dari pelakunya dulu deh. Dari pelakunya dulu deh. Sebenarnya semakin kesini tuh kayaknya makin banyak orang yang suka sama sama kreasi lokal gitu ya, secara musik ataupun fine arts lainnya. Tapi kayaknya masih bisa lebih banyak lagi ruang buat musisi dan seniman Indonesia tuh bisa dilihat dan dibanggakan di luar sana juga. Kalau gue kenapa gue bilang setuju, karena gue experience the same thing juga gitu. Kayak mungkin lo bersyukur, gue bersyukur, lo bisa bersyukur karena bisa menjadi musisi dan mendapatkan dukungan full gitu. Dulu kan pertamanya gue menjadi main bola gitu, terus nggak dapet dukungan. Abis gue nggak menjadi main bola, nggak jadi dukungan, udah deh gue mau ngeband aja gitu. Lo kenapa nggak dapet dukungan jadi pemain bola? Karena dibilangnya kan waktu itu kayak olahraga nanti gimana hidupnya masa depannya gimana gitu. Terus lo memilih terus gue kayak oke, ya udah gue bisa mengerti walaupun gue tetap main bola segala macam. Terus and then gue kayak udah mau nyoba jadi musisi ya. Terus yet again dapat respon yang sama kayak jangan jadi musisi lah gitu, nanti maunya gimana, ntar umurnya cuma bisa berapa tahun gitu. Jadi kayak gue ngerasa itu udah bisa menjadi lumayan, gue bisa bilang kalau itu underappreciated, padahal sebenarnya dengan sekarang ada YouTube segala macam harusnya itu bisa meningkatkan hal tersebut juga. Chances untuk lo long lastingnya juga lebih panjang gitu. Benar. Gue sama teman-teman gue di Hi-Fi juga sebenarnya salah satu tujuan hidupnya satu tujuan hidup kita tuh untuk ngasih lihat ke orang bahwa kalau misalnya lo jadi musisi tuh karirnya bisa panjang. Yes. Kita tuh tujuannya ke sana, makanya kita kan independent musician gitu. Semua manajemennya kita yang ngurus segala macam. Secara bisnisnya juga harus dipikirin gitu supaya orang-orang tuh ngelihat musisi nggak short lived gitu loh. Bentar lagi jadi masuk metaverse. Boleh. Oke, tapi kalau misalnya sekarang mungkin buat yang nonton mereka ingin menjadi musisi, gimana caranya untuk nggak cuma jadi penyanyi aja gitu? Gimana cara lu punya everlasting career gitu as a musician? Bagi lu yang menjalankan, kan kalau gue kan soto yang ternyata. Gue juga belum tahu ya, karena so far gue udah almost 7 years di industri. Masih terbilang baru kalau misal dibanding sama senior-senior yang ada di Indonesia. Tapi what I learned itu kalau misal lo mau karirnya panjang, itu lo jangan imitasi karya orang. Lo harus bisa cari jati diri lo di sana. Kalau misal lo mau mengeluarkan message dengan karya lo, bikin sesuatu yang memang benar-benar dari hati lo, bukan cuma gimmick-gimmick semata, supaya bisa terus diambil benang merahnya sampai nanti lo tua sih. Kayaknya sih kayak gitu ya. Contoh-contoh gimmick apa? Contoh-contoh gimmick apa? Yang ikutin tren doang gitu loh. Oke. Siapa? Kita bukan itu account bisa gosip. dinilai sendiri ya. Karena beda. Jadi bukan yang kayak cuma ngetren sekali nge-boom gitu, tapi yang terus ada prosesnya panjang, terus gitu. Setuju. Apakah lo bikin EP salah satunya itu untuk yang memperpanjang itu, jadi kayak lo ada yang sendirinya juga gitu? Iya, benar. Waktu itu tuh gue pas mau bikin EP, kebetulan pada saat awalnya pandemi kan, jadi we got a lot of time di rumah. Gue ngerasa itu waktu yang tepat buat gue gali potensi gue juga sendiri, tetap latihan, tetap nyoba nulis walaupun nggak banyak job. Yeah. Supaya nggak kaku aja nanti pas balik lagi. Oh, by the way, seriously, tapi speaking of pandemic, how's pandemic treating the pelaku entertainment sih waktu itu?
in general pastinya banyak banget yang terpengaruh, banyak acara-acara yang nggak jadi, dari mulai I.O, dari mulai talent, dari orang-orang yang nonton juga kan semuanya pasti kehilangan hal-hal tersebut, dan itu secara financially di industri juga sangat ngaruh karena kita nggak bisa main secara live gitu kan sama penonton. Sama kita belajar skill baru sih tapi. Oh ya? Oke, what did you learn during the pandemic? Performing in front of camera, terus-terusan dan say hi ke kamera, seakan-akan kita bisa mendengar atau bisa melihat teman-teman yang nonton. Oh by the way, ini intermezzo aja. Ini bapak yang ini tuh dari kemarin kayak, gue tegang nih Ran, mau ketemu Nida Ran gitu. Ada fanboy banget, tapi takut sama suaminya. But this, okay, thank you. Next one. Next one. Music subscription platforms, Joox, Spotify, everything, is the best thing that's ever happened to the industry in the last decade. Yes and no. Alright, 3, 2, 1. Okay. Mungkin dari sisi fan, why? Terus baru dari sisi yang actual musician, why yes and no. Actual musician sedih banget. Tapi buat pendengar mungkin ya banyak lebih ke setujunya kali ya, karena aksesnya mudah. Oke, tapi itu salah satunya itu kayak mungkin kan gue ngomong dari Spotify dulu kali ya. Kan Spotify ada kayak algoritma yang kayak yang mirip-mirip gitu kan. Misalnya gue dengerin hi-fi, terus abis itu ntar kayak similar to it gitu. If gue suka sama hi-fi, berarti bakal keluar juga band-band ataupun musician yang genrenya mirip-mirip gitu. Nah itu menurut gue memperluas pengetahuan gue soal penyanyi-penyanyi yang ada di genre tersebut gitu. Discoveringnya lebih mudah ya. Iya, dulu tuh at least zaman gue kayak SMP gitu kan belum ada Spotify. Terus kayak mau dengerin lagu, gue bingung dari mana juga gitu. Kecuali lo ke music store, terus lo beli albumnya satu-satu nyobain gitu. Sedangkan kalau sekarang ada Spotify, lo bisa tinggal ada apa ya, kayak lo diarahin tuh, kayak udah ada diarahin mau kemana-kemana ya. Jadi itu menurut gue salah satu great invention karena gue jadinya nggak harus dengerin sesuatu yang kayaknya agak nggak cocok sama gue gitu. Kalau dari segi pencarian lagu, cuma berikutnya juga yang kenapa menurut gue itu good invention juga karena kalau misalnya gue tahu waktu itu ada Spotify, mungkin gue akan meneruskan permusikan tersebut yang tadi gue bilang itu karena gue jadi tahu kayak oh channelnya tuh banyak loh gitu. Kayak dulu kan yang gue pikirin kan to be musician lo harus kayak desain sama music label. Yang gue tahu dulu karena masih kecil juga gue nggak tahu desain sama music label, terus lo harus manggung-manggung gitu. Sedangkan sekarang dengan ada YouTube, dengan ada Spotify lo bisa mengeluarin semua outputnya ke musik-musikan lo itu di situ gitu. Lebih gampang lah untuk terekspos gitu. Secara discovering, secara bisa distribusi, sebenarnya digital platform tuh baik banget ya supaya orang bisa mengenal sesuatu yang baru. Cuma menurut gue apa yang kurang dari digital platform adalah uniqueness dari taste orang-orang zaman sekarang. Jadinya sebenarnya radio yang ada di Spotify gitu contohnya ya, kalau menurut gue tuh plus dan minus. Pada saat lo zaman dulu harus nyari band yang mirip-mirip sama band yang lo suka, misalnya apa? Lo paling suka apa? Hi-Fi asik biar. Beatles gitu, John Mayer. John Mayer. Misalnya lo suka banget nih sama dua musisi ini, lo bakal kayak ngulang-ngulang satu albumnya mereka sepenuh hati, lo kayak mencoba untuk ngebayangin mereka tuh mencoba untuk bikin cerita seperti apa dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Jadi tuh kayak experience-nya tuh beda sama lo nge-shuffle di digital platform. Lo itu satu, terus habis itu lo juga nggak belajar banyak tentang musisi yang lo baru kenal kebanyakan sekarang, karena pada saat lo baru mau mencintai sepenuh hati ini musisi baru, terus habis itu lo udah dikasih musisi lain lagi, jadinya kayak sense of ownership-nya tuh mungkin nggak sebanyak orang-orang zaman dulu yang suka banget sama The Beatles gitu. Sama Dewa gitu. Kalau misalnya sekarang tuh kan kayaknya orang nggak ngulik banget sampai kayak akar-akarnya. Jadi berarti kalau sadar sekarang berarti penyanyi-penyanyi sekarang tuh nggak ada yang sampai kayak dapat punya fan base sekuat Dewa kayaknya, gitu. Malah kayaknya Noah gitu relationship sama pendengarnya tuh jadi lebih sulit sekarang karena udah banyak banget musisi-musisi lain, which is great. Tapi berarti itu sebenarnya challenge bagi para musisi dong, pelaku musiknya gitu. Benar. Gimana caranya lu mempunyai fanbase besar gitu. Kalau dari sisi
platforms help musicians atau enggak? Jelas secara bikin album fisik itu udah lumayan menghilang ya gara-gara adanya digital platforms, tapi karena digital platforms itu mudah sekali untuk digenggam sama masyarakat, mungkin place-nya bisa menyaingi apa yang didapatkan sama yang di album fisik gitu. Yes or no? Yes So or it's no? both ways, yes. Karena potongan-potongan Yeah. juga kan lumayan, apalagi musisi-musisi kecil ya, yang dari yang gue dengar adalah pada saat mereka baru menghasilkan misalnya $10 di digital platform mereka, terus habis itu mereka harus potong dari agency yang mereka kerjasama, belum lagi label gitu. Jadi it's quite hard pastinya buat yang awal-awal mau bikin uang di digital platform. Oh, oke. Ini something new karena gue nggak tahu sih. Jadi nggak benar dong. Bener-bener. Jadi tadi gue berarti salah dong gue tadi bilang kayak oh harusnya kalau gue tahu ada Spotify dulu jadi. Tapi secara discovery itu memang lebih mudah. Terus kalau misalnya emang lo beruntung, karya lo bagus gitu, mungkin listenersnya banyak and you got a lot of income gitu dari situ. Tapi kalau misalnya memang baru-baru banget sedikit belum apa-apa udah dipotong sih sebenarnya. Jadi mesti itu tuh yang dibetulin. I see. Oke. Okay. Last one is open-ended, jadi nggak setuju tidak setuju, lebih ke opini. What do you think Indonesian music needs to do to get more recognition internationally? Indonesian musician gitu ya. Yeah. Oke. In terms of like bisa musiciannya, bisa dari departemennya, bisa dari apapun. What do we have to do together biar itu bisa lebih dikenal lah atau di-appreciate secara global? Kalau dulu apa gue dulu? Oh iya. Mau sweet. Gimana? Ya udah, oke. Kalau gue menurut gue harus udah sebagai misalkan nih sebagai musisi yang di Indo itu mungkin targetnya udah kalau memang mau go internasional itu emang dari awal di set roadmap-nya gitu sih kalau gue. Roadmap-nya emang roadmap untuk keluar tuh untuk sampai lo bisa recognizable di luar negeri itu jalannya gimana aja gitu. Contohnya kayak gue nggak tahu ya ini kan kayak gue sebagai orang awam misalnya kayak Nicky gitu kenapa tiba-tiba Nicky bisa tiba-tiba di Coachella gitu itu kan pasti ada jalannya gitu pertamanya dia keluar negeri dulu terus dia habis itu sign dengan apa dan lain-lain. Nah itu menurut gue dari awalnya punya mindsetnya di Indo tuh nggak cukup gitu jadi kayak dari awal mindsetnya untuk memang go internasional dari awal gitu. Itu benar juga sih. Tapi kalau misalnya dari pemandangan gue, ada yang bisa dilakukan juga sama orang-orang Indonesia tuh seperti case tadinya mungkin musik-musik di Korea. Kayak sekarang tuh mereka merajalela banget menurut gue salah satunya tuh karena mereka dijuarakan banget sama negaranya mereka. I see, okay. Jadi mereka tuh full menjadi tuan rumah musik di negaranya mereka sendiri dan menurut gue dari itu aja di Indonesia tuh masih belum maksimal. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menjuarakan musisi lokal dan membuat mereka jadi king and queen of Indonesian music gitu, sepertinya akan lebih mudah untuk dibawa ke luar negeri karena ya orang-orang Indonesia aja cinta banget sama mereka gitu. Kalau kayak by the way kalau misalnya kayak di konser-konser gitu sekarang kalau misalnya artis dari luar sama artis lokal itu biasanya penontonnya emang jauh banget atau sama aja sekarang. Apa tuh maksudnya? Penontonnya jumlahnya kayak gue ngebayangin kayak waktu itu gue sempet nonton apa ya lupa nonton Dewa itu kayak super rame banget nonton waktu itu gue even nonton Hi-Fi di Speakeasy itu rame banget gitu maksudnya gue ngerasa sebenarnya di Indo itu udah sangat mencintai musik mereka sendiri gitu cuma gue pengen nanya kalau misalnya lagi di tengah-tengah kayak festival gitu apakah jumlah penontonnya beda nggak sih kalau antara yang datang orang luar sama sama musician lokal gitu? Kayaknya nggak beda-beda banget ya kalau misalnya secara penonton karena kan akses buat ke tempat konsernya tersebut juga nggak semua yang suka sama artis internasional itu lagi bisa datang nonton konser dan di Indonesia juga kan belum banyak gitu kan artis internasional yang datang gitu sih. Tapi so the last one, what do you think untuk bisa membuat musisi Indonesia menjadi kayak the queen and king of the country gitu? Itu cuma Tuhan yang tahu. Itu benar-benar cuma Tuhan yang tahu gimana caranya bisa menjadi king and queen di music industry di Indonesia. Yang jelas kalau gue boleh pilih
gue mau juara-juara musisi Indonesia adalah orang yang bisa membawakan culture Indonesia dengan cara yang modern, di mana masih bisa relatable sama orang-orang di luar sana sih. Oke, that's the end of Game of Takes. So thank you Mbak Nida. Thank you.